Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil habib sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiram summa ila riyabaina matina wa jiddatina karabatina wa saatina ma syekhina ma'alimina jami'al muslimin ala muslimat khususan ya ala muslim hadal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqallahu nabi. Hadirin jamaah Masjid Darun Najah, jamaah Majelis Ta'lim Darul Falah wad Da'wah, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana saat ini Allah masih berikan kita kesehatan dan Allah gunakan kesehatan kita itu untuk satu perkara yang mulia, yaitu digunakan untuk menuntut ilmu. Yang mana menuntut ilmu fikih ini adalah kewajiban bagi orang-orang Islam laki-laki dan Islam perempuan. Misalnya seorang suaminya ini pandai masalah fikih, maka dia boleh mengajarin istrinya ya. Tapi kalau dia nggak bisa juga masalah fikih, maka dia wajib untuk bagaimana istrinya ini belajar ya ke majelis-majelis ta'lim dengan izin juga dengan suaminya ya. Kemudian hadirin yang mulia, salawat dan salam juga semoga tercurah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah mensabdakan, barang siapa yang menempuh satu jalan menuju dengan jalan tersebut dia mendapatkan ilmu atau menuntut ilmu, maka Allah pasti akan mudahnya jalan untuk menuju surga. Nah, ini keuntungan orang menuntut ilmu ya. Banyak sekali keuntungan orang menuntut ilmu. Maka alhamdulillah hadirin jamaah sekalian, di masjid kita ini kita sedang berusaha menghidupkan 4 amalan Masjid Nabawi, Masjid Madinah ya. Jadi di Madinah itu ada 4 amalan. Yang pertama amalan dakwah ilallah ya. Ada amalan saling membicarakan kebesaran Allah dan mengajak orang lain juga bagaimana semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita latihan meluangkan waktu ya, setiap bulan tuh 3 hari, 1 hari. Ini dalam rangka kita mendakwahkan pentingnya iman dan amal saleh.
Yang kedua, di Masjid Nabawi juga hidup amalan ta'lim wa ta'alum, ya. Jadi ada majelis yang membicarakan ilmu yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Kemudian di sana juga hidup amalan zikir wal ibadah, ya. Senantiasa dibacakan Al-Quran, senantiasa kita mengerjakan sholat berjamaah, ibadah kepada Allah. Dan yang keempat, amalan Masjid Nabawi ini adalah khidmat, saling melayani, saling menghormati, saling menghargai kepada sesama orang Islam. Ini hadirin. Jadi kalau 4 amalan ini dihidupkan, maka akan nyambung dengan masjid induk kita, itu Masjid Nabawi, ya, Masjid Nabawi. Hadirin yang mulia, kemarin kita sudah mempelajari tentang rukun-rukun mandi menghilangkan hadas besar. Allahu Akbar. Mandi junub, mandi orang setelah suci dari haid, ini perempuan ya. Mandi suci daripada nipas, ya. Kemudian mandi setelah wiladah atau melahirkan. Emang ada sebagian ulama yang mengatakan setelah melahirkan itu atau orang keguguran itu gak wajib mandi, cuma menurut ulama-ulama kita tetap wajib mandi, ya. Dan memandikan orang yang sudah meninggal dunia, jenazah. Jadi jenazah itu kita fardu kifayah untuk memandikannya. Kalau dikubur tanpa mandi, maka kita berdosa semua, ya. Kecuali orang yang mati syahid. Kalau orang mati syahid nggak perlu dimandikan, langsung dikuburkan dengan keadaannya, ya. Ini keistimewaan orang yang meninggal ketika berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadirin yang mulia, rukun mandi wajib kemarin dikatakan adalah 2 perkara saja yang wajibnya. Nanti ada sunnah-sunnahnya, ya. Jadi kalau ditanya rukun mandi ada berapa, gampang banget menghafalnya, 2 saja. Yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Jangan ada yang tersisa, ya. Sampai ketiak, sampai rambut ini dibasahin semua, ya. Kalau ibu-ibu yang pakai ikat rambut terlalu ketat itu boleh dilepas, ya. Boleh dilepas, sunnah dilepas begitu. Atau kita pakai cincin misalnya yang nggak longgar, nah itu harus digerak-gerakkan itu. Kalau nggak digerakkan ya nggak masuk air ke situ, ya kan? Ya sah mandi wajib kita, ya. Atau jam tangan misalnya rapat banget begini, ya. Rapat banget pokoknya. Kalau ini kan masih longgar, ya kan, masih masuk air gitu. Atau anting juga, ya. Nah, kalau umpamanya bisa itu digoyang-goyang juga begitu. Di pusat kita juga dimasukin jari-jari kita, ya. Di belakang kita juga itu harus dibasahin juga, ya. Jangan sampai ada yang tersisa sedikit pun. Itu baru sah mandinya. Jangan asal mandi sudah begitu. Nah itu mandi bebek namanya, ya kan. Mandi wajib ini enggak sembarangan, ya. Harus benar-benar meratakan seluruh air, menyampaikan air ke seluruh tubuh. Kulit, rambut atau bulu itu semua dibasah. Jangan ada penghalangnya seperti wudu kemarin kan, jangan sampai ada cat misalnya kan, cat itu kan gak masuk air itu. Atau ada lilin yang nempel, atau ada sisik ikan misalnya, nah itu gak masuk juga itu biasanya. Atau lem paralon, ya kan? Atau karet orang yang mengguris getah itu gak masuk juga itu air. Nah harus dihindarkan, dibersihkan itu, baru kita mandi wajib, ya. Caranya kemarin, yang penting basah seluruh tubuh, ya. Ada juga hadirin yang mulia yang menganjurkan itu menyiram bagian kepala duluan. Ada juga yang mengarahkan seperti itu, ya, sunnahnya. Jadi waktu kita menyiram kepala itulah niat kita. Sengaja aku mandi untuk menghilangkan hadas besar,
dari seluruh tubuhku fardu karena Allah Ta'ala. Dalam hati itu niatnya ya. Kalau bahasa Arabnya kan agak berat kita menghafal kalau sudah agak sepuh gini ya kan. Kalau masih SD enak hafalnya. Kalau kita yang sudah punya anak ini bentar-bentar hilang lagi ya kan, bentar-bentar hilang lagi. Ini hadirin yang mulia. Nawaitul gusla lirafil hadasil akbari minal janabati an jami'il badani fardalillahi ta'ala. Sengaja aku mandi untuk menghilangkan hadas besar daripada junub dari seluruh tubuhku, fardu karena Allah Ta'ala. Ini yang lengkapnya. Jadi kalau kita yang pendek saja, sengaja aku mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala, itu sudah sah. Yang pendek saja. Dalam hati, kalau niat dalam hati bahasa Indonesia tadi ya. Kalau yang bahasa Arab itu namanya lapas niat, bukan niat, kalimat niat namanya itu. Yang namanya niat bahasa Indonesia yang di dalam hati kita tadi. Sengaja aku mandinya itu niat namanya. Salah ya? Itu yang fardunya. Yang kedua, menyampaikan air kepada seluruh tubuh. Begitu juga orang yang mandi haid, begitu juga sengaja aku mandi untuk menghilangkan hadas besar. Nipas begitu juga niatnya. Kalau mandikan jenazah ya kan sengaja aku memandikan jenazah ini karena Allah Ta'ala. Jangan disuruh mayatnya yang berniat, niat loh ya. Nah, gimana dia mau niat ya kan dia aja mati sudah. Ini hadirin yang mulia. Allah Akbar. Jadi kita harus ngerti tata cara mandi junub ini ya. Menggunakan airnya juga kemarin jangan yang mustamal ya. Kalau airnya sedikit, jangan sampai kita sengaja memercikkan air bekas kita tuh ke tempat air yang sedikit tadi itu. Agak sedikit jauh lah menghindar ya. Apalagi ditampung misalnya, nah itu mustamal ya. Habis kita mandi ditampung di ember gitu nah, itu dimandikan lagi, nah itu airnya mustamal, sudah dipakai untuk menghilangkan hadas namanya itu. Airnya tetap suci, tapi nggak bisa untuk menghilangkan hadas lagi, itu mustamal namanya. Sudah dipakai untuk menghilangkan hadas. Ini hati-hati kalau kita mandi, jangan asal mandi aja, ya. Jangan asal mandi. Kalau kepercikan sedikit-sedikit itu masih bisa dimaafkan, tapi kalau sengaja banyak misalnya itu mengkhawatirkan. Jangan-jangan nanti mustamal. Kalau kita mandi biasa, bukan mandi wajib, itu nggak apa-apa. Ya, mau cebur kaki itu nggak apa-apa ya kan, karena nggak ada menghilangkan hadas besar ya kan, mandi biasa saja. Tapi kalau mandi menghilangkan hadas besar itu ada aturan-aturannya. Nanti kalau ada yang kurang jelas tanyakan aja ya, insyaallah ya. Itu diantaranya rukun-rukun mandi wajib. Kemudian hadirin yang mulia, ada juga sunnah-sunnah ketika kita mandi menghilangkan hadas besar. Yang pertama, membaca basmalah saat kita memulai mandi. Di saat kita mandi itu mengucurkan air pertama itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sunnah juga berwudu sebelum mandi, sunnahnya gitu. Jarang ini yang ngamalkan kayaknya, langsung mandi aja kadang-kadang gitu ya kan. Padahal bagus wudu dulu, ya kan. Dan wudu ketika kita mandi hadas besar ini, nyuci kakinya itu afdalnya setelah selesai kita mandi besar, terakhir nyuci kakinya gitu. Terakhir baru nyuci kaki, meneruskan wudu tadi. Kemudian menggosok. Jadi kalau kita mandi wajib itu harus kita gosok-gosok biar yakin gitu kena semua bagian tubuh kita. Kayak kita wudu aja kemarin ya kan, kalau wudu itu kan ada beberapa anggota saja. Wudu itu diantara contohnya membasuh tangannya wajib sampai ke siku, sampai ke atas sini dilebihin sampai sini. Kalau umpamanya lubang siku ini aja nggak basah, itu sudah nggak sah wudunya. Apalagi kalau mandi seluruh tubuh ya kan, jangan sampai ada yang nggak basah begitu. Coba Bapak perhatikan kalau sholat Jumat atau hari raya, orang wudu itu Allahu Akbar. Kalau jarang hadir majelis salim, wudunya alami aja. Kadang-kadang asal tonjok aja begini, begitu. Ya kan, orang tinju itu.
Ternyata di sininya nggak basah. Saya sering sedih ngelihat gitu ya, sedih ngasih tahu takut tersinggung, ya kan? Kalau dikasih tahu tersinggung, nggak mau ke masjid lagi dia. Rugi kita ya kan kehilangan jemaah. Nggak ditegur kita dosa. Nah gimana caranya? Alhamdulillah ada majelis begini, enak ngasih taunya gitu. Karena ngasih taunya ini kan umum begitu, ya kan? Kalau ngasih tahu pribadi itu, masya Allah, kadang-kadang tersinggungnya ini kita yang susah begitu. Ya, ini hadirin yang. Jadi wudhu saja kalau nggak basah di bagian siku ini yang sering di sini ya enggak. Ada juga saya kemarin ya, waktu ada acara saya lihat itu ya. Jadi dia punya baju ini, baju kaos ini tangan panjang, cuma sempit banget. Ditarik ke sini nggak bisa, sampai sini aja ditariknya. Sampai sini. Allah, kan ada gitu kan baju kaos yang sempit itu kan? Tariknya nggak mau. Sudah sampai sini, darurat kali katanya kan. Padahal dilepas apa susahnya ya kan? Wudhu aja dia sampai sini. Innalillah saya bilang ya Allah kasihannya ya. Padahal kalau dilihat titelnya itu kayaknya S1 sudah sarjana ya. Sayang sekali duitnya banyak habis tapi wudhu aja nggak benar ya kan. Sayang sekali ya. Padahal ini yang akan jadi bekal kita di alam akhirat nanti. Saya bingung kalau orang ketemu orang kayak gitu mau ditegur, orangnya penyinggungan katanya, tersinggung dia ya, mau dikasih tahu. Kadang-kadang ngeyel kalau orang penyinggungan itu ngomong ya kan, kayak orang mabuk mau sholat subuh, kamu mabuk jangan sholat subuh. Enggak, saya enggak mabuk Pak Imam. Mabuk kamu ini kayaknya bau mulut. Enggak, bilang. Ya, bilang imam sholat subuh berapa rakaat? 3 rakaat. Nah kan mabuk kata imam ya kan, suruh pulang ya, suruh pulang. Enggak mau dia ngeyel. Akhirnya dipaksa oleh imam pulang dia. Ketemu orang di tengah jalan, kamu kemana? Mau sholat subuh. Sholat subuh nggak boleh kata imam tadi di masjid. Ya, kamu mau sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Saya yang 3 aja nggak boleh, apalagi mau 2 katanya ya kan. Mencari pembenaran akhirnya hadirin yang mulia. Padahal imam itu negur kalau lagi mabuk jangan ke masjid dulu begitu. Nah bener aja ya kan. Ini hadirin yang mulia. Insyaallah kita benar-benar belajar ya, sungguh-sungguh ya, belajar fikih ini. Alhamdulillah di sini ya ada majelis fikih ini ya, bisa kita fokus belajar fikih begitu. Kalau kita pesantren nggak mungkin lagi ya kan. Pesantren belajarnya kadang-kadang 6 tahun baru lulus, 8 tahun baru lulus. Ya. Di sini kita 2 pekan sekali luangkan waktu hadir majelis, alhamdulillah ya kan. Dapat kita ilmu, keuntungan ilmu banyak sekali hadirnya. Rasulullah pernah buat majelis salim, tiba-tiba masuk seorang pemuda, ya, maka Rasulullah ini wajahnya agak memerah kayak orang marah begitu, ya. Maka ketika pemuda itu hadir dalam majelis, setelah bubar selesai ya, maka Rasulullah tersenyum melihat pemuda tersebut. Ini keuntungan majelis salim. Maka sahabat yang melihat Rasulullah, ya Rasulullah, tadi aku lihat engkau ketika pemuda itu masuk, wajahmu berubah seperti marah memerah begitu. Tapi setelah bubar majelis kita, dia keluar, ya, engkau terlihat tersenyum senang begitu. Maka Rasulullah katakan, aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pemuda tadi datang dengan banyak membawa dosa. Ya, mungkin dosa enggak sholat, ya, dosa durhaka kepada orang tua atau apa begitu ya. Tapi ketika dia duduk dalam majelis, ya, setelah dia berdiri dari majelis selesai, ternyata dosa-dosanya itu langsung rontok diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keuntungan majelis talim hadirnya, nggak sembarangan majelis talim. Ya, makanya kita insya Allah niat terus sampai kita meninggal dunia. Ya kan sering utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Nah, ini nuntut ilmu tuh nggak ada selesai-selesainya, nggak ada tamat-tamatnya. Ya, terus saja kita jadikan nuntut ilmu ini sebagai hobi kita, ya kan? Pokoknya kalau nggak ke majelis kayaknya demam rasanya, meriang rasanya. Itu hadirinnya, sedih rasanya. Kayak orang yang hobi mancing itu kan, kalau nggak mancing pokoknya sakit tuh ya kepala ya kan. Ada orang yang hobinya kerja aja, kalau nggak kerja langsung gemetar dia, sakit dia. Nah sekarang kita jadikan hobi kita ke majelis begitu, nah, buat amalan atau sholat berjamaah. Kalau nggak ke masjid rasanya sakit, hati sedih rasanya. Nah ini mantap hobinya ini, ya. Tetap aja kita mancing, ya kan? Tapi mancing nanti habis sholat isya atau setelah asar, sholat asar selesai baru kita mancing. Sebelum maghrib sudah pulang, nah itu yang boleh.
Jangan maghrib lepas, isya lepas ya kan, Allah Akbar. Sampai ikannya pun lepas nanti juga itu ya kan. Nah, insya Allah ya, bajak terus teman-temannya kita belajar dalam majelis ilmu ini. Penting sekali untuk sangu kita setelah kita meninggal nanti. Kemudian sunnah berikutnya adalah mualah. Mualah ini berurutan. Ya, setelah kita siram, siram lagi, siram lagi, siram lagi. Yang enggak mualah berurutan, maksudnya habis siram main WhatsApp dulu ya kan. Oh, udah kering baru mandi lagi. Nah, itu enggak mualah namanya, enggak sunnah begitu. Ya. Kecuali darurat, ya kan? Darurat. Pas lagi mandi tiba-tiba ada kebakaran, ikut kita nyiram-nyiram dulu kan. Habis itu mandi lagi. Nah, itu darurat namanya. Kemudian sunnah berikutnya tertib, yaitu dengan mencuci kepala lebih dahulu, lalu menyiram air ke pundak kanan, lalu pundak kiri sampai seluruh tubuh basah terkena air. Ya, ini maksudnya sunnah dengan tertib. Ya. Kemudian hadirin yang mulia, yang keenam menyiram sebanyak 3 kali sambil menggosokkan tangan ke tubuh pada setiap siraman. Ini sunnah-sunnah ketika kita mandi, ya kan? Baca bismillah tadi ya kan, kemudian berwudu sebelum mandi, kemudian menggosok, kemudian mualah berurutan, kemudian tertib, ya, kemudian menyiram sebanyak 3 kali. Kemudian yang selanjutnya makruh-makruh dalam kita mandi. Yang pertama berlebihan dalam menggunakan air. Nah, ini nggak boleh berlebihan, ya. 1 bak itu misalnya mandi junub habis, itu berlebihan, mubazir. Ya, kita mandi itu sederhana, mandi kepala set, basah kan, gosok semuanya kan, gosok sampai habis. Ya, 2 kali, gosok lagi, ya, 3 kali, udah gosok semua selesai. Atau yang kedua kali kita pakai sabun ya kan, gosok pakai sabun semua, bersihkan sabun sama samponya, udah selesai. Jangan kayak orang bahapal mandi itu. Saya kan sering dengar orang mandi bur basah enggak, kepalanya lewat aja begitu. Itu mubazir, ya kan, makruh begitu. Jangan terlalu banyak membuang air. Ingat sabda Rasulullah, pesan Rasulullah, berhematlah kamu dalam menggunakan air walaupun kamu sedang berada di lautan. Ya kan? Harus hemat kita. Walaupun airnya berlimpah-limpah, tetap aja kita jangan mubazir. Karena kalau kita nggak terlatih hemat, suatu saat kita ada di tempat yang nggak ada air, nah di situ kita bingung, ya kan? Di situ kita akan bingung. Kayak kami pernah dulu etikaf di daerah India, Pakistan, Bangladesh, itu kan daerah-daerah yang airnya itu terbatas begitu, ya, nggak bisa semau-mau kita. Dikit aja airnya begitu, karena di sana apalagi daerah gurun, kami gerak daerah gurun itu, masya Allah, ya kan, dibatasin banget airnya. Nah di situ karena kita sudah terbiasa mandi nggak terlalu berlebihan, biasa aja sudah. Coba kalau nggak terbiasa bingung, ya kan? Kalau kemarin gerak daerah India itu 40 hari, di daerah Pakistan 4 bulan, di daerah Bangladesh 20 hari, 25 hari. Jadi merasa semua kita suasana di sana itu. Tahu di sini banyak air, di sini nggak ada air. Ya. Kemudian makruh juga terlalu irit dalam menggunakan air, sehingga terlalu sedikit nggak boleh juga. Ya. Mandi misalnya mandi wajib 1 gayung aja, udah, nah, itu nggak basah semua, nanti itu bahaya. Ya. Pokoknya bisa-bisa kita memperkirakan, ya. Jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu irit. Itu aja. Kemudian makruh juga berbicara saat mandi, kecuali ada keperluan atau untuk zikir dalam hati, ya kan? Karena kita di WC kadang-kadang mandi itu kan, zikirnya dalam hati saja, jangan ngaji dalam WC, ya kan? Auzubillahi minasyaitonirrajim dalam WC, jangan. Dalam hati saja zikirnya kalau mandi di kamar dalam WC begitu. Kecuali kita di pemandian, ya kan, kayak di Batang, di sungai, ya itu boleh aja sambil ngaji gitu. Kemudian diharamkan membuka aurat kecuali di hadapan orang yang diperbolehkan. Seperti suami istri itu boleh saja buka auratnya. Tapi kalau dengan orang lain haram. Ya.
Kalau mandi di kamar mandi telanjang, itu menurut Imam Syafi'i makruh. Makruh yang sangat dimakruhkan. Namun sebagian ulama lain ada yang berpendapat boleh saja. Cuma kita ambil yang makruh, ya kan? Kemudian termasuk makruh juga kalau kita meninggalkan sunnah-sunnah daripada sunnah mandi yang disebutkan tadi. Kan yang sunnah disebutkan tadi kan ada 6, ya kan? Di antaranya 3 kali, menggosok apa segala itu. Kemudian hadirin yang mulia, macam-macam mandi wajib. Mandi wajib itu ada mandi junub namanya, ada mandi setelah haid, ada mandi setelah nifas, ada mandi setelah melahirkan, ada mandi jenazah. Nah, itu nama mandi yang wajib. Kalau selain itu nggak wajib, boleh saja begitu. Tapi usahakan kalau kita mandi itu niatkan ibadah, ya. Saya tuh setiap mandi itu dari pesantren tahun 87-88 udah dilanjarin. Kalau mau mandi niatkan, sengaja aku mandi, mudahan badanku sehat dan bisa kuat ibadah. Begitu niatnya. Jadi mandi kita itu untuk ibadah. Begitu. Dapat pahala mandi kita itu. Mau makan juga gitu, sengaja aku makan, ya Allah mudah-mudahan sehat dan bisa kuat ibadah. Mau tidur gitu juga, ya Allah aku tidur ini ya Allah mudah-mudahan sehat dengan istirahat ini dan bisa kuat ibadah. Nah itu niatkan ibadah semua, walaupun untuk kerja. Aku tidur dulu deh supaya kuat kerja. Nah kan lepas itu. Coba kalau kita niat ibadah, habis kita tidur sehat, habis sholat subuh berangkat kerja, maka kerja kita tuh dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mencari nafkah yang halal itu pun dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang seterusnya mandi sunnah. Nah, mandi sunnah ini ada beberapa macam juga. Biar lengkap semua, ya kan? Mandi wajib, tahu kita kan? Mandi junub, mandi dari nifas, mandi dari haid, mandi jenazah, mandi wiladah. Kemudian mandi sunnah itu apa? Mandi sunnah yang pertama mandi di hari Jumat. Itu sunnah kita mandi hari Jumat itu. Waktunya itu dari setelah fajar rasanya, ya kan? Habis sholat subuh kan sebelum subuh? Setelah fajar ya, waktu sunnahnya mandi Jumat itu. Sampai menjelang sholat Jumat. Itu hadirin yang mulia. Jadi kita kalau hari Jumat misalnya mandi jam 6 misalnya, ya kan? Maka kita niat sengaja aku mandi hari Jumat sunat karena Allah Ta'ala. Mandinya pun seluruh tubuh dibasahin kayak mandi wajib itu, tapi sunnah mandi Jumatnya. Begitu caranya. Yang kedua, mandi 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Makanya biasanya kita kan sebelum takbiran ke masjid mandi dulu. Mandinya seperti mandi wajib, tapi mandi sunnah Idul Fitri atau Idul Adha. Ya kan? Nanti bulan Maret nanti kita amalkan mandi Idul Fitri kalau ada umur, ya kan? Akhir Maret kan hari raya lagi Idul Fitri, ya kan? Diingatkan nanti ya, berniat mandi hari raya Idul Fitri. Sengaja aku mandi hari raya Idul Fitri sunnah karena Allah Ta'ala, itu niatnya. Bahasa Indonesia aja. Kalau hafal bahasa Arabnya silakan dibaca, ya kan? Kemudian mandi bagi orang yang setelah memandikan jenazah. Ini kalau kita habis mandikan jenazah, kita sunnah juga mandi. Nah, mandi. Makanya saya dulu heran ya, kalau habis mandikan jenazah disuruh mandi dulu katanya. Ya kan? Ternyata sunnah mandi setelah memandikan jenazah. Tapi bagi orang yang menggotong mengangkatnya saja, nggak sunnah mandi, dia sunnah berwudu saja. Berwudu saja. Tapi yang memandikan jenazah itu sunnah dia nantinya mandi sunnah memandikan jenazah. Kemudian mandi ketika memakai ihram. Ini untuk orang haji dan umrah. Itu di sana biasanya kalau kita mau umrah ketika di Tan'im, di Bir Ali, ketika di Hudaybiyah, itu kan mikat kita, ya kan? Di situ disiapkan memang kamar mandi itu ya. Kamar mandi untuk mandi niat untuk ihram, setelah mandi baru kita pakai pakaian ihram itu. Pakaian ihram. Kita bisa menjelaskan karena sudah kemarin ya dikasih Allah rezeki bisa umrah, ya kan? Jadi enak menjelaskan begitu,
Mudah-mudahan orang-orang di sini nanti umrah semua minimal. Kalau bisa haji semua, amin ya rabbal alamin. Kemudian sunnah juga mandi ketika memasuki Mekah. Misalnya orang nggak mau umrah, nggak sedang umrah, tapi dia mau ke Mekah. Nah, itu sebelum masuk Mekah mandi sunnah. Ya. Kemudian mandi ketika mau wukuf di Arafah. Ini bagi orang jemaah haji. Ya. Kemudian juga dianjurkan juga mandi setelah berbekam. Ya. Karena kita mengeluarkan darah itu kan, ya, sunnah kita mandi. Kalau sekarang bekam itu enak pakai pompa itu ya kan. Kalau orang dulu pakai isap gitu. Ya kan, karena nggak ada alat dulu. Makanya dalam hadis itu kan pekerjaan yang kurang terhormat diantaranya adalah tukang bekam. Itu tukang bekam dulu yang kurang terhormat karena menghisap darah dengan mulutnya. Karena dulu nggak ada alat. Kalau sekarang pakai pompa itu cair dia ya kan. Ini hadirin yang itu maksudnya. Kemudian dianjurkannya juga mandi ketika hendak memasuki kota Madinah. Itu juga dianjurkan mandi. Kemudian sunnah juga mandi bagi orang yang sadar dari gila. Yang sering terjadi kambuh gila ini, orang gila ayan itu ya kan. Kena musibah gila ayan, bener-bener tepar dia ya kan. Gerak-gerak gitu. Nanti kalau dia sadar, sunnah dia mandi. Atau pingsan, habis pingsan sadar, sunnah mandi. Atau mabuk, habis minum khamar misalnya mabuk, habis itu dia sunnah mandi. Bukan mabuk perjalanan ya kan, yang muntah-muntah itu bukan. Ini yang terpapar khamar misalnya, itu sunnah mandi. Kemudian disunahkan juga mandi bagi orang yang baru masuk Islam apabila dia tidak dalam kondisi junub, hadas besar. Ya, sunnah. Kalau menurut Imam Ahmad wajib, ya kan, mau junub nggak junub wajib mandi kalau masuk Islam. Tapi kalau Imam Syafi'i enggak. Ya. Kalau dia nggak lagi dalam berhadas besar, masuk Islam, maka dia sunnah saja mandi. Ya. Ini supaya kita jelaskan nama ulama yang berpendapat. Jadi orang nggak bingung ya kan. Kan nanti kalau nggak tahu siapa yang bilang, akhirnya orang tengkar, wajib enggak ya, sampai hari kiamat nggak selesai. Oh ternyata yang mengatakan wajib mandi bagi orang yang masuk Islam itu adalah Imam Ahmad bin Hambal. Ini hadirin yang. Kemudian sunnah juga mandi untuk sholat istisqa dan sholat gerhana. Jadi yang mau sholat istisqa, mau sholat gerhana, sunnah dia mandi dulu. Kemudian yang terakhir, mandi bagi wanita yang kena istihadah, keluar darah penyakit. Setelah selesai darah penyakitnya nggak keluar lagi, istihadahnya selesai, itu dia sunnah untuk mandi. Ini kan orang haid kan biasanya 15 hari paling lama. Ini 16 hari masih keluar darah, 17 hari masih keluar darah. Maka ulama berpendapat lebih dari 15 hari itu dikatakan bukan darah haid lagi. Nah, hari ke-15 itu dia wajib mandi, hari ke-16 itu dia nggak wajib mandi, tapi wajib mengerjakan sholat. Dan boleh sudah berkumpul dengan suaminya. Kalau masih haid kan haram dia berkumpul dengan suaminya. Bersetubuh maksudnya, berkumpul nggak apa-apa, makan sama-sama misalnya. Nanti gara-gara nggak fokus salah dengar, kamu kan haid, nggak boleh kita kumpul-kumpul. Bukan begitu. Yang nggak boleh itu berjima atau bersetubuh saat istrinya haid. Nanti kalau umpamanya darah haidnya lebih dari 15 hari, itu dikatakan darah penyakit atau darah istihadah. Kalau istihadahnya sampai 20 hari misalnya, hari kelima ya setelah haid, selesai, maka dia disunahkan untuk mandi. Ini hadirin yang. Jadi kalau nggak jelas, kalau mau hafal nanti lihat aja ya di putaran ulangnya itu. Lihat, dengarkan lagi ya kan, supaya kita hafal gitu. Ya kan? Apalagi yang punya WiFi gratis ya dengarkan aja diulang-ulang. Apa tadi mandi sunnah? Kan sekarang kan gampang zamannya sekarang ya kan? Nggak capek-capek lagi itu. Apa ya tadi? Tinggal buka aja. Ini gunanya kita punya data itu ya kan? Jangan untuk nonton sebotol minuman aja terus ya kan? Dengarkan majelis-majelis salim sehingga ilmu kita merekat di kepala kita. Insyaallah ya. Ini hadirin yang mulia. Kita kebut aja nih ya.
supaya kita cepat memasuki materi masalah sholat, ya kan? Kemudian hadirin yang mulia, ada hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil. Faslun, manin taqada wudu'uhu hurrima alaihi arba'atu asya'a. As-salatu wa tawafu wa masul mushafi wa hamluhu. Orang yang batal wudunya haram bagi dia 4 perkara. Yang pertama, diharamkan dia untuk sholat. Kalau nggak wudu, haram sholatnya. Jadi wudu itu wajib, ya. Jangan gara-gara kaget aja misalnya langsung dia sholat nggak wudu, nggak boleh, ya kan? Haram. Yang kedua, haram juga bagi orang yang berhadas kecil nggak berwudu, tawaf di Baitullah, ya. Tawaf di Mekah sana. Kalau di sini bukan tawaf namanya, ya, keliling masjid 7 kali, enggak, tawaf Baitullah namanya, keliling masjid aja namanya, ya. Ini yang nggak boleh dalam keadaan berhadas itu tawaf di Baitullah, ya. Kemudian yang diharamkan juga mashul mushaf, menyentuh mushaf Al-Qur'an. Itu haram, ya. Mushaf Al-Qur'an itu ya yang mushaf semuanya itu. Ada, bahkan ada ulama mengatakan kalau mushafnya tercampur dengan tafsir, terjemah, nah itu enggak termasuk mushaf, ya, enggak diharamkan, ya, karena terjemah dan tafsirnya itu lebih banyak daripada Al-Qur'annya begitu, nah, ya kan? Kayak Al-Qur'an terjemah Departemen Agama itu kan, itu boleh saja kita pegang, ya. Ini hadirin yang mulia. Tapi kalau mushaf Al-Qur'an seluruhnya, ya, Al-Quran bebijian itu ada kan contohnya nih, misalnya Al-Quran jangan disentuh ini kalau kita nggak dalam keadaan wudu, kecuali darurat, misal ada kebakaran atau banjir, nah itu boleh kita nggak berwudu ngambil menyelamatkan, tapi kalau nggak darurat nggak boleh, la yamassuhu illal mutahharun, ya kan? Kemudian dilarang juga wahamluhu, membawa mushaf juga nggak boleh. Kalau Al-Quran yang ada di HP itu bukan mushaf namanya, ya kan? Ya, itu cuma tulisan Al-Quran, bukan mushaf. Misalnya kita menginstal Al-Quran 30 juz, masukkan dalam HP. Wah, berarti nggak boleh deh HP yang dipegang. Bukan, itu HP namanya, ya kan? Adapun kalau kita buka, nah itu nggak semuanya terlihat, ya kan? Boleh saja. Yang nggak boleh itu mushaf yang berbiji seperti ini, itu nggak boleh. Itu diantaranya. Bahkan ada di antara ulama juga, ibaratnya Yasin saja itu, nah, ya, surah Yasin, 1 biji Yasin itu saja kalau umpamanya nggak ada campuran lain nggak boleh juga dipegang. Ada sebagian ulama begitu, ya. Nah, jadi kita jangan heran, nggak boleh megang kalau nggak batal, nggak wudu. Nah, itu mungkin ada memang pendapat ulama yang lain, ya. Nah, hadirin. Kemudian itu yang diharamkan bagi orang berhadas kecil yang tidak berwudu, ada 4, ya kan? Yang pertama sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh Al-Quran, yang keempat membawanya. Menyentuh saja nggak boleh, apa membawa, apalagi membawa begitu. Ini bagi orang yang berhadas kecil, ya. Kemudian yang selanjutnya wayahrumu alal junubi sittatu asya, dan bagi orang yang junub berhadas besar, yang berhadas besar kemarin kan karena keluar air mani, itu hadas besar, junub namanya, ya. Bersetubuh dengan istri misalnya, ya. Nah, itu memasukkan kemaluan laki-laki kepada kemaluan perempuan atau duburnya, itu juga namanya hadas besar, junub namanya, ya. Junub namanya, berhadas besar. Maka orang-orang seperti ini haram sittatu asya, ya. Ada 6 perkara. Kalau batal wudu tadi 4, kalau dalam keadaan junub ada 6 perkara. Yang pertama nggak boleh as-sholah, sholat nggak boleh. Yang kedua tawaf nggak boleh. Wa masul mushaf, menyentuh Al-Quran mushaf nggak boleh. Wa hamluhu, membawanya juga nggak boleh. Walubsu fil masjidi, dan bertahan di dalam masjid juga nggak boleh bagi orang yang junub berhadas besar, ya. Wa qiraatul Qur'ani, dan dilarang juga membaca Al-Quran bagi orang yang berhadas besar, ya. Kalau sebagian ulama kecuali yang dizikirkan katanya kan, amalan-amalan yang
amalan-amalan zikir yang di sana ada bacaan Al-Quran, sebagian ada yang bolehkan, tapi sebagian ada yang tetap keras gak boleh katanya. Ada sebagian yang tidak membolehkan. Nah, ini lagi hadirinnya mulia. Ini yang terakhir, ya. Wa yahrumu bil haidi asyaratun, dan diharamkan bagi orang yang hadas besar karena haid 10 perkara. Hadas kecil 4, orang junub 6, orang haid 10. Ini khusus perempuan yang punya istri, yang punya ibu, ya, punya adik kakak perempuan, ini dengarkan. Jangan mentang-mentang saya kan laki-laki nggak haid-haid, enggak. Kita punya ibu, punya istri, ya kan, punya adik, punya kakak, harus tahu juga, ya. Haram bagi orang yang berhadas besar karena haid asyaratun 10. As-sholatu, sholat yang pertama. Wa tawafu yang kedua, tawaf. Wa masul mushafi, menyentuh mushaf Al-Quran. Wa hamluhu, membawanya. Yang keempat, walubsu fil masjid, bertahan di masjid juga haram. Wa qiraatul Qur'ani, membaca Al-Quran juga dilarang, ya. Wa saumu, haram juga puasa, ya. Jadi orang ibu-ibu yang haid gak usah puasa, tapi dia wajib mengqadha, ya. Kalau sholat nggak boleh, tapi dia nggak wajib mengqadha, ya. Ibu-ibu yang haid dia haram sholat, tapi nggak wajib mengqadha. Tapi kalau dia puasa, ya kan, haram dia puasa kalau lagi haid, cuma setelah bulan Ramadan wajib dia qadha. Ini untungnya jadi perempuan, ya kan, kalau haid bebas sholatnya. Hanya bapak-bapak dulu kenapa nggak jadi perempuan, ya kan, kalau yang lagi malas-malas sholat jadi perempuan aja begitu, ya kan, jadi sering gak sholat. Wat talak, nah haram juga cerai di saat haid, ya, nggak sah cerainya itu, talaknya tuh nggak sah. Kemudian wal murur fil masjid, orang haid jangan lewat di masjid, takut mengotori itu masjid, ya. Memang ada sebagian juga yang membolehkan kalau tidak mengotorinya, ya. Tapi tetap saja kita usahakan jangan, ya, lewat di masjid, ya. Lewat aja nggak boleh, apalagi bertahan. In khafat talwisuhu, apabila takut mengotorinya. Wal istimta'u baina surati wa rukbati, dan bersenang-senang dengan suami sesuatu yang diantara pusat dan lutut, itu nggak boleh saat haid, ya. Bersenang-senang dengan suami di saat haid antara pusat dan lutut, nah itu nggak boleh. Jangan dipancing-pancing, ya kan, nanti keceburu sendiri begitu, nah, ya kan. Iya, kalau tahan, kalau nggak tahan bahaya. Itu yang diharamkan bagi orang yang sedang haid. Insyaallah, ya. Udah lewat, ya? Kurang 2 menit. Ada kesempatan wudhu, ya kan? Ini alhamdulillah hadirin yang mulia, alhamdulillah ya, malam ini banyak banget pasal yang kita ketahui, ya. Di antaranya tadi cara mandi wajib. Yang kedua sunnah mandi. Yang ketiga makruh mandi. Yang keempat yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil. Yang kelima diharamkan bagi orang yang berhadas besar junub. Yang seterusnya diharamkan bagi orang yang haid, ya kan? Nah, ini banyak ilmu yang kita pelajari malam ini. Nanti kalau kita kurang jelas lagi, dengarkan saja, ya, diulang lagi, diputar lagi, ya, supaya kita lebih cepat hafalnya, insyaallah, ya. Nah, mudah-mudahan kita istiqomah. Dua pekan yang akan datang kita akan mempelajari tata cara tayamum, ya. Nah, jadi kita harus punya ilmunya supaya pas saat kita mengalami masalah kita tahu jalan keluarnya supaya ibadah kita tetap jalan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan Allah berikan kepahaman kepada kita, dan semoga Allah istiqamahkan kita dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya serta menyampaikannya. Amin, ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.